Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami pemirsa di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendry Setiadi selaku founder Mastermind Trader. Kita akan langsung sapa saja Pak Hendry. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, luar biasa. Pak David, apa kabar juga? Kabar baik, Pak Hendry, dan selamat tahun baru juga Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini harga saham gabungan berbalik arah menguat Pak. Tadi sempat tertekan ke 7152 ini. Bagaimana Anda melihat terutama dari sisi teknikal pembalikan arah yang dilakukan oleh indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, memang dalam beberapa hari ini sempat terkoreksi ya. Karena kita lihat memang resistennya itu di 7377 sempat diuji namun nggak tembus gitu ya. Nah kemudian hari ini kita lihat rebound kembali dan ditutup menguat ya 0,1%, ditutup di 7229,8 sekian gitu ya. Nah jadi kalau saya lihat secara teknikal ya memang terjadi koreksi namun pembalikan arah hari ini menunjukkan bahwa dengan didukung oleh semua sektor yang menghijau hari ini ya, kita optimis dalam satu pekan ini IHSG akan kembali on the track ya, kembali uptrend seperti itu Pak David. Baik, arahnya untuk jangka pendek dan menengah kemana Pak? Apakah masih ada potensi, terutama dalam jangka pendek IHSG untuk balik lagi ke atas level 7.300-an, ataupun resisten berapa yang harus ditembus ketika level 7.300-an berhasil ditembus oleh indeks harga saham gabungan nantinya? Ya, ini kita lihat beberapa hari ini kan indeks harga saham gabungan bergerak antara 60 sampai 70 poin gitu ya. Nah, dalam satu pekan ini kemungkinan besar Pak ada chance ya untuk kembali menguji level resistennya di 7377 tadi Pak gitu. Kalau berhasil menembus akan terus melaju, apabila tidak berhasil menembus kelihatannya akan terkoreksi kembali seperti itu Pak. Baik, saham-saham yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan hari ini datang dari sektor infrastruktur, Pak Hendry, dari grup Prayogo Pangestu. Langsung saja kita akan coba ulas untuk brand. Kemarin mengalami koreksi yang cukup dalam di sesi pertama pada pagi tadi, masih sempat melemah ke 4.900-an, kemudian berbalik ke arah ini. Bagaimana Anda melihat, terutama dari sisi teknikal, sikap dari investor yang tampaknya kembali masuk kepada brand? Ya, kalau untuk brand sendiri karena masuk di sektor infrastruktur ya Pak ya, itu energi ya Pak ya. Nah ini sektornya sendiri ini confirm masih uptrend gitu ya. Nah kalau untuk brand sendiri kenaikannya sudah cukup signifikan ya sebelum-sebelumnya, dan beberapa hari yang lalu memang terjadi koreksi yang cukup signifikan. Nah tapi kemarin ini Pak pada saat penutupan ditutup menurun ya, itu di 5.400 ya. Justru di situ kita lihat ada pola opportunity Pak. Jadi dalam satu pekan ini Pak, kemungkinan ini brand akan terus lanjut menguat ya, dengan rata-rata pergerakannya itu sekitar 500 rupiah per hari gitu ya. Nah simak itu untuk supportnya di 5.400 ya, di 5.400. Nah kalau untuk resistennya kita lihat besok apakah bisa menembus di angka 6.200 Pak ya, kan penutupan hari ini kan di 5.725. Iya. Sudah menguat sangat signifikan, terutama semenjak melakukan IPO di tahun lalu, Pak Hendry. Apakah koreksi dalam yang terjadi pada perdagangan kemarin ini masih belum mematahkan tren bullish dari brand, Pak? Ya, secara umum masih bullish ya Pak ya, secara umum ya. Ini terjadi koreksi sekali lagi karena sebelumnya itu para pelaku pasar sudah lihat potensi profitnya sudah tinggi dan mengambil aksi profit taking gitu ya. Nah kemudian untuk koreksi beberapa hari ini justru mengambil peluang ya untuk masuk kembali Pak gitu ya. Jadi cermati aja untuk level supportnya itu masih jauh ya di level 5.400 ya, 5.400. Dan kemudian kalau untuk level resistennya ini masih cukup lebar nih di 7375 Pak untuk brand. Oke, penutupan hari ini di 5725 menguat cukup signifikan di 6,02%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.
Pak Hendri, selain dari brand, infrastruktur telekomunikasi hari ini juga memberikan kontribusi terhadap indeks harga saham gabungan, Pak. Ada Telkom ini. Hari ini untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, Telkom kembali menembus level resisten di atas 4.000-an. Karena sebelumnya cukup sulit untuk Telkom dan cukup banyak tertahan di level 3.900-an. Bagaimana Anda melihat penguatan yang terjadi hari ini untuk Telkom? Ya, untuk Telkom sendiri juga didukung oleh sektor sendiri di infrastruktur yang confirm uptrend saat ini ya Pak ya. Dan kalau untuk Telkom ya, ini kita lihat di sini udah cukup lama ya, ini hampir 2 minggu lebih itu konsolidasi itu ya, sideway ya. Nah, kemudian hari ini kita lihat menguat kembali ya, ditutup menguat ya 4.000 menguat 1,01%. Ya, nah kemudian kalau untuk yang sudah masuk posisi, perhatikan level supportnya di 3880 Telkom. Kemudian untuk level resistennya, ini hari ini coba ditembus tadi ya di 4.000 ya. Kemudian harinya 4030, nah kembali lagi 4.000 ya. Jadi level resisten itu di 4.000 Pak kalau Telkom. Oke, tampaknya level penutupan hari ini menguat di 1,01%. Dengan menembus kembali level psikologis 4.000-an, apakah terbuka cukup lebar tidak untuk Telkom untuk melanjutkan penguatan, paling tidak untuk jangka pendek dan menengah, Pak Hendri? Ya, Telkom itu bergerak rata-rata hari itu antara 50 ya, 50 sampai dengan 60 rupiah gitu ya. Besok apabila bisa diperdagangkan di atas 4.000 ya, berpeluang ya bagi Telkom untuk melanjutkan penguatan, menguji level resistennya selanjutnya itu di 4180 untuk Telkom. Baik, masih direkomendasikan Pak Hendri? Yes, kalau untuk Telkom masih bisa masuk posisi di saat ini Pak ya. Termasuk sekali lagi untuk level resistennya di 4180. Baik, tidak hanya Telkom, Pak. ISAT hari ini juga mengalami penguatan yang cukup signifikan. Tadi secara intradis sempat ke 9.600, penutupan hari ini di 9.500 ini. Bagaimana Anda melihat pola penguatan dari saham ISAT di sepanjang perdagangan hari ini, meskipun dalam 6 bulan terakhir ini lebih cenderung tertekan, karena sebelumnya sempat diperdagangkan di atas level 10.000-an. Ya, kalau untuk ISAT itu memang juga polanya mirip dengan tadi Telkom gitu ya Pak ya. Dia cenderung sideway ya. Nah hari ini kita lihat ditutup menguat ya, 2,42% menguat, ditutup di 9.500 ya. Nah ini ada indikasi memang untuk rebound ya. Perhatikan saja untuk level supportnya ya, itu ada di 9275. Kemudian untuk level resistennya itu di 9.800 Pak. Kalau berhasil menembus 9.800, berpeluang bagi ISAT untuk terus menguat seperti itu Pak David. Baik, peluang untuk ke 10.000-an seperti apa? Peluang untuk ke 10.000-an mesti dilihat Pak ya. Ini rata-rata kan pergerakan ISAT itu sekitar 300 rupiah per hari gitu ya. Nah dilihat apakah berhasil dulu menembus level resistennya 9.800. Apabila bisa berhasil menembus, ini berpeluang besar Pak untuk menuju level ke 10.000. Seperti itu Pak David. Oke, penutupan hari ini di 9.500 menguat cukup signifikan di 2,43%. Bagaimana dengan posisinya untuk XL, Pak Hendri? Di mana di penutupan sesi kedua, XL juga ditutup di zona hijau, meskipun penguatan lebih ke arah terbatas 2150. Tadi sempat ke 2180, Pak. Ya, kalau untuk XL, ini jangka pendek Pak menunjukkan untuk ada arah rebound Pak ya. Sebelumnya itu kan memang sempat downtrend ya. Itu dari Agustus tahun lalu ya, terus downtrend Pak ya sampai dengan pertengahan Desember ya. Namun setelah itu ada pembalikan arah gitu ya, rebounding ya. Jadi hari ini pun juga sudah ditutup kembali menguat ya, 1,89%, ditutup di 2150 ya. Jadi kalau untuk XL jangka pendek menguat ya. Perhatikan untuk level resistennya ya, 2170 tadi sempat ditembus tapi turun lagi ya, 2150. Sekali lagi level resistennya di 2170. Kemudian untuk level supportnya itu ada di 2040 Pak untuk XL. Baik, Pak Hendri, bagaimana Anda melihat prospek dari saham-saham infrastruktur telekomunikasi ini Pak, terutama di 2024? Ya, kalau secara umum si uptrend Pak ya, infrastruktur ya. Ini dari September tahun lalu itu juga kelihatan sekali ini sudah mulai rebound ya. Dan sampai dengan hari ini pun ya, itu untuk sektor infrastruktur confirm si uptrend Pak David.
Anda masih merekomendasikan begitu dari sisi fundamental kinerja akan lebih cenderung membaik lagi di 2024, Pak? Yes, ya. Jadi untuk tahun 2024 ini emiten kita yang berada di infrastructure adalah pilihan ya Pak ya untuk kita trading jangka pendek maupun invest jangka pendek seperti itu Pak David. Baik, analisis untuk saham-saham di sektor infrastruktur yang hari ini menopang penguatan indeks harga saham gabungan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Henry, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dapat Anda saksikan juga papan perdagangan di layar televisi Anda pemirsa, di mana di penutupan sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan masih bergerak atau masih ditutup di zona hijau, tapi penguatan lebih ke arah terbatas, di mana di penutupan sesi kedua ditutup di level 7.227,30 mengalami penguatan di 0,38%. Sementara posisi trading volume, trading value, dan juga trading frekuensi dapat Anda saksikan juga di papan perdagangan di layar televisi Anda. Selanjutnya kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat updatean penutupan beberapa indeks lainnya. Seperti MNC 36 mengalami penguatan di 0,15%. Jakarta Islamic Index tertekan sepertinya di 0,16%. LQ45 juga melemah di 0,19%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, seperti apa rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Kesehatan pemirsa tampaknya mengambil alih dari sisi pemimpin penguatan dari sisi sektoral, menguat di 1,52%. Konsumsi non-primer juga menguat di 1,37%. Teknologi melemah di 0,15% dan properti juga tertekan di 0,05%. Selanjutnya saham-saham yang mengalami penguatan signifikan, ada Brent, tadi pun juga sempat kita ulas, ditutup di 5675. Aman Mineral juga menguat di 6.900, BRPT berbalik ke arah menguat di 1.116, dan CGAS emiten pendatang baru masih melanjutkan penguatan. Hari ini penguatannya di atas 10%, 20% pemirsa. Selanjutnya saham-saham yang mengalami tekanan cukup dalam dan menjadi pemberat. Kita ke grafis selanjutnya, masih dari saham grup Prayogo Pangestu. TPA hari ini tampaknya ketinggalan dibandingkan dengan saham Prayogo Pangestu lainnya, tertekan di level 4.000. STRK juga melemah di level 60, MDKA juga melemah di 2470, dan terakhir ada BRIS setelah naik tinggi hari ini juga tertekan di 1935. Updatean perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.